Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Puji Tuhan, cuma dikasih Tuhan. Tetap semangat ya. Oke, pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan. Kami akan bersama-sama menikmati makanan rohani kami, merenungkan firman-Mu. Dan kami berdoa, urapan-Mu Roh Kudus bekerja menolong kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami, dan melakukan, mengerjakan dalam kehidupan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Kalau di gadget mungkin 22 ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan serahkanlah khawatirmu. Artinya dalam kehidupan pasti ada masanya kita mengalami khawatir. Khawatir itu manusiawi. Saya kira nggak ada orang nggak pernah khawatir. Semua pernah mengalami khawatir. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau khawatir, entah karena apa, entah karena keuangan, entah masalah pekerjaan, entah masalah hubungannya dengan pimpinanmu, khawatir aku dimarahi, khawatir aku dipecat, khawatir aku ditegur, khawatir, banyak khawatir yang lain saudara. Ya, banyak alasan khawatir dalam kehidupan, khawatir keuangan, khawatir pasangan hidup, khawatir masa depan dan sebagainya. Ya, manusiawi sekali. Tetapi saudara, firman-Nya berkata, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir. Kalau berdoa, khawatir ngomong khawatir aja. Nggak usah pura-pura, Tuhan, aku percaya, aku nggak khawatir. Saudara, kalau kita komunikasi dengan Tuhan jujur. Tuhan, aku khawatir. Kuatkan aku, Tuhan. Aku mau, Tuhan. Ya, supaya aku teguh. Gitu loh ya. Jangan kita di hadapan Tuhan pura-pura. Ya, dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ini Tuhan yang minta ya. Maka Ia akan memelihara engkau. Loh, kalau serahkan khawatir kepada Tuhan, Tuhan pelihara kita. Nah, dipelihara Tuhan ini terpelihara hidup kita. Amin. Ya, ibaratnya orang melihara ternak. Ya, orang melihara ayam, melihara kambing, domba atau sapi atau yang lain. Saudara, saya yakin kalau sudah memelihara itu, saudara akan berusaha mencarikan makan untuk mereka. Betul nggak? Ya kan? Ternaknya carikan makan. Ya, ayam kasih makan tiap hari. Berharap tidak ada yang kekurangan, berharap tidak ada yang kelaparan. Semuanya sehat, semuanya bisa gemuk, nanti bisa beranak dan seterusnya. Jadi artinya apa? Engkau saja yang manusia memelihara sesuatu itu dengan sedemikian tanggung jawabnya. Apalagi Tuhan. Ya, Tuhan itu memelihara kita, pasti kita tidak akan berkekurangan, pasti kita terpelihara. Amin. Ya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan, ada kata-kata apa? Orang benar. Artinya saudara, kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Kita bukan orang benar pada mulanya, kita adalah berdosa. Tetapi ketika bertobat, Tuhan membenarkan kita. Tuhan menyucikan, mentahirkan kita. Setelah itu, hiduplah dalam kebenaran. Nah, sehingga dikatakan orang benar itu tidak akan dibiarkan selama-lamanya goyah. Artinya, dalam khawatir akan timbul juga goyah. Gimana ini ya. Tetapi, sekali lagi, tidak akan dibiarkan selama-lamanya. Pasti Dia akan menolong kita. Amin. Amin. Ya, 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, jadi sekali lagi ini dikatakan juga, jadi Tuhan yang memanggil kita. Yang dulu orang berdosa dipanggil Tuhan, dikuduskan, dimurnikan, dibenarkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan apa? Ya, akan melengkapi kita, akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, akan mengokohkan kita, sehingga apa? Kita jadi orang yang teguh, orang yang kuat, orang yang kokoh. Tapi dikatakan di belakangnya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Loh, ikut Tuhan kok makanya menderita juga ternyata ya. Saudaraku, apa yang diizinkan Tuhan itu tujuannya baik. Sekalipun kita merasakannya, ini beban berat, bikin orang jadi khawatir, goyah mungkin, ya, bahkan penderitaan yang tidak mengenakan. Sekali lagi, semuanya itu punya tujuan baik. Ya, salah satunya apa? Supaya kita punya iman yang teruji. Jadi gimana kita bisa disebut orang yang setia kalau tidak pernah mengalami goncangan. Ya, kalau hidupnya enak, toh. Bagaimana kita disebut orang yang beriman kalau kita nggak pernah diuji imannya? Ya, jadi semua tujuannya baik.
Seorang tentara tidak bisa instan langsung jadi orang yang punya mental luar biasa. Itu gemblengannya luar biasa, saudara. Latihannya beban berat, saudara. Sehingga akhirnya terbentuk jadi orang-orang yang punya mental luar biasa. Itu tentara, saudara. Ya, kita juga dibentuk demikian supaya nggak jadi anak-anak gampang. Justru Tuhan izinkan goncangan, izinkan penderitaan terjadi. Tujuannya baik dan tidak untuk selama-lamanya. Pasti Dia akan tolong. Ya, itu bagian dari proses kehidupan yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, menguji iman kita, dan juga supaya di balik itu semua Tuhan akan nyatakan kuasa dari kemuliaannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini sudah bergumul dengan masalah itu, aku gak kuat, aku khawatir, aku takut, jangan-jangan gara-gara corona terus jadi begini, jadi begitu. Ya, banyak hal yang mengkhawatirkan terjadi dalam sisi kehidupan kita. Tetapi kita harus berani berdiri teguh. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, karena Dia akan melengkapi, karena Dia akan meneguhkan, karena Dia akan menguatkan dan mengokohkan kamu sehingga tidak tergoyahkan. Kita akan tetap kuat sebab semuanya itu hanya seketika saja, hanya sesaat saja. Karena setelah itu saudara akan tampil sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Biarlah firman meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan memperlengkapi kami di dalam kami menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Kami tahu Tuhan tidak mudah menjalani semua ini. Karena di tengah pandemi ini terlalu banyak hal yang seringkali membuat kami khawatir, bahkan menggoncang iman kami. Tetapi kami mau serahkan segala khawatir kami kepada Tuhan, dan kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan kami pasti dipelihara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus yang terus sertai kami, dan hari ini Tuhan lindungi kami dengan segala aktivitas kami, aman dan selamat, jauh celaka mara bahaya, dalam damai sejahtera, dalam pertolongan Tuhan, kami pasti berkemenangan, kami berhasil, kami beruntung, kami mengalami hal yang baik bersama dengan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo terus jaga hatimu, jaga imanmu, jangan goyah dalam goncangan seperti apapun, asalkan engkau tetap hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti engkau dipelihara dan disertai Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.